Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat EBC. Kita akan memulai hari ini dengan kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali jarum detik dalam sebuah jam dia itu mengeluh. Kenapa saya bekerja lebih sering? Kenapa saya harus berputar lebih sering daripada dua jarum yang lain? Kalau jarum yang satu dia hanya berputar sangat pelan 1 menit. Kemudian jarum satu lebih pelan lagi 1 jam dia baru berputar. Sedangkan saya sepertinya saya harus berputar dan berputar terus. Dan ini bikin saya capek. Saya mau berhenti saja. Saya nggak mau bergerak lagi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita seperti itu ya. Ketika kita mengalami penderitaan atau ketika kita mengalami kesulitan dan ketika kita mengalami kelelahan, kita ingin berhenti. Nggak usah aja, udah cukup sekian. Ya, namun puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan di dalam kitab Yakobus mengajarkan kita untuk melangkah di dalam doa. Ketika dalam penderitaan, berdoalah. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu respon yang alami ya ketika kita itu mengalami penderitaan, kita mengeluh. Atau ketika kita mengalami penderitaan, kita menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan diri kita sendiri. Itu sesuatu yang wajar sebetulnya ya. Namun pada pagi hari ini, Yakobus mengajak kita daripada menanggapi penderitaan itu dengan bersungut-sungut atau menanggapi penderitaan itu dengan cara yang tidak menghasilkan sesuatu apapun. Dia mengajak lebih baik kita berdoa kepada Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 13 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Nah, penting ya di dalam kehidupan kita ya, selalu apa? Selalu berdoa. Ketika kita dalam penderitaan, berdoalah. Bahkan bukan hanya itu saja ya, ketika kita ada di dalam kebutuhan khusus, berdoalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebutuhan khusus ini pun Allah menginginkan kita untuk apa? Kita menggunakan doa itu sebagai instrumen yang melibatkan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita percaya ya, ketika kita berdoa, kita mempunyai keyakinan dan hubungan yang benar dengan Allah dan sesama, maka apa? Pasti Allah mendengarkan doa kita. Makanya firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Ya, karena apa? Karena dikatakan bahwa ketika kita berdoa, kuasanya itu dinyatakan di dalam kita. Ya, mungkin ya waktu tadi kita membaca kenapa harus ada minyak untuk mengoleskan, itu sebagai sarana. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan ketika Naaman disembuhkan, dia mandi di sungai Yordan. Apakah sungai itu yang menyembuhkan? Apakah air itu yang menyembuhkan? Tidak. Itu hanya apa? Sarana untuk menjadi kesembuhan. Yang menyembuhkan adalah Allah melalui apa? Melalui doa kita yang disertai dengan apa? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, yang Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya kita harus berdoa untuk diri kita sendiri. Ketika dalam penderitaan kita berdoa, ketika di dalam kebutuhan khusus kita berdoa. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mendoakan. Makanya ya di dalam kelompok kita atau grup kita di-share untuk kita mendoakan. Perlunya apa? Kita saling mendoakan ya. Kemudian ayat selanjutnya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita dalam penderitaan, berdoalah. Ketika kita dalam kebutuhan khusus, berdoalah.
dan berdoalah juga bagi orang lain. Dan biarlah firman Tuhan di dalam kitab Yakobus ini menjadikan kekuatan kepada kita untuk mengalami penderitaan tetap berdoa, mengalami kesulitan tetap berdoa, mengalami kebutuhan khusus tetap berdoa, dan juga berdoa bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.